Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini anugerah Tuhan masih Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kami melangkah di sepanjang hari ini, kami rindu kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kami, memberi kekuatan dan menopang kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami melalui kehidupan hamba-Mu, dan urapan-Mu ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini renungan kebenaran firman Tuhan saya beri tema yaitu berharap di saat kesulitan. Ya, berharap itu berasal dari kata dasar harap, yang berarti mohon, minta, hendaklah. Dalam hal ini dibutuhkan sabar menunggu, tenang dan jangan gelisah. Sedangkan berharap mempunyai arti berkeinginan supaya terjadi dan meminta supaya. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup sulit bagi kita. Selama 1 tahun lebih masa pandemi ini membuat keberadaan perekonomian Indonesia khususnya itu morat-marit bisa dikatakan ya. Dan hal ini menimpa setiap orang, tidak pandang bulu, tapi semua terdampak ya, kena dampak dari pandemi ini. Di dalam Alkitab pun ada satu kisah yang menceritakan bagaimana seorang perempuan yang berada dalam keadaan yang sangat sulit atau keberadaan yang cukup menekan di dalam hidupnya, tetapi dia menang atas kesulitan tersebut. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 25 ayatnya, Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikian kebenaran firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling dari tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ini adalah satu cerita di mana ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kalau kita lihat dari ayat-ayat tersebut ini tadi, ayat-ayat yang sudah kita baca, maka ada tiga hal yang cukup membuat keberadaan perempuan ini kesulitan. Yang pertama adalah penyakitnya, ya. Penyakit pendarahan yang sudah dia derita selama 12 tahun bukan dalam jangka waktu yang singkat. Pendarahan ini biasanya akan membuat seseorang atau perempuan khususnya itu lemas, tak berdaya. Ya, dan ini dialami oleh perempuan ini selama 12 tahun. Jadi kesulitan pertama adalah penyakit. Kesulitan yang kedua adalah perekonomiannya. Karena penyakit yang dia derita selama 12 tahun ini tadi dijelaskan dia sudah diobati berulang-ulang kali oleh tabib dan dia menghabiskan segala sesuatunya.
Tetapi dikatakan malah bukan semakin baik, tetapi kebalikannya, malah keadaannya semakin buruk. Jadi kesulitan yang kedua adalah perekonomian. Kalau saya katakan mungkin bukan di titik nol, tapi di titik min, ya, di bawah daripada nol, ya. Lalu kesulitan yang ketiga adalah karena pendarahan pada waktu itu ini adalah satu penyakit yang memalukan, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin sepanjang dia menderita penyakit ini, dia menjadi bahan cemooh atau bahan bulian. Jadi selain daripada sakit penyakit secara tubuhnya ini, perekonomian yang sudah habis, bahkan pikirannya pun mungkin disakiti, hatinya pun mungkin disakiti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kesulitan ini benar-benar menekan perempuan ini. Tapi bersyukur ketika dia mendengar, dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, dia sudah mendengar tentang Yesus. Ya, dia sudah mendengar tentang Yesus dan dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah perkataan satu pengharapan di dalam Tuhan. Ya, dia berharap, dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dia berkata kepada dirinya sendiri, asal ku jamah saja jubah Tuhan yang sudah ku dengar itu, maka aku akan sembuh. Ya, ada banyak kali kita sudah mendengar bagaimana Tuhan melakukan mujizat-Nya, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana Tuhan memulihkan perekonomian seseorang, bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Maka hal yang sama pun boleh terjadi di dalam kehidupan kita, asal kita pun tetap berharap kepada Tuhan. Ya, di dalam Roma 5 ayat yang kelima berkata, pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Yesus menyerahkan dirinya sendiri kepada kita, bahkan di saat kita berdosa. Apakah lagi ketika dia sudah menebus kehidupan kita, kita sebagai orang-orang percaya, apa yang tidak akan diberikan oleh Tuhan? Nyawanya sendiri pun dia berikan. Maka dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di hari-hari ini. Bahkan Abraham di dalam Roma pasalnya yang keempat ayat ke-8, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak memiliki dasar untuk berharap, apa menjadi masalah kita hari-hari ini? Mungkin kita sudah berada di titik jenuh karena sudah terlalu lama menunggu jawaban daripada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, mereka seumpama burung Raja Wali yang terbang dengan sayapnya. Kita akan sama seperti itu. Ketika kita terus menanti-nantikan Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Sama seperti perempuan ini, dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan karena dia berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi biarlah ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan kami di sepanjang hari ini. Kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, kami mau tetap percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sertai kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Keselamatan yang daripada Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dang alani hagogoki, boyau berjalan di ngoluko. Oh tunang honang di lambuki, tung sobo yau songono, hodo hagogo. Manukolia Hubereng bohim las martangiangau, mangido pangurupi ondiang, sai tiop tanganku, sai togu maau, ai hodo Tuhan pargogo dia. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. di hadapan tahta